Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oh ya. Agar rapat begitu. Hayakallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat maghrib yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah yang hadir dan juga DKM dan seluruh jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir dalam kajian kita. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari takdir, taufik, pertolongan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang insyaallah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis orang-orang soleh. Kul amin. Insyaallah, atau sedang mencari jalan yang saleh, majlis orang-orang suci, atau insyaallah yang sedang berusaha mensucikan diri, majlis orang-orang yang lurus atau sedang mencari jalan yang lurus. Dan insyaallah majlis seperti inilah majlis kita berharap kepada Allah menjadi majlis ahlul jannah. Kul amin. Atau sedang mencari jalan menuju surga, yaitu majlis ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al khairu was-salahu was-sa'adatu wal falah, segala kebaikan, kesolehan, kebahagiaan dan kemenangan. Ya, siapa yang kita tidak ingin mendapatkan empat perkara ini? Kata beliau, segala kesolehan, kebaikan, kebahagiaan dan kemenangan munhasirun fi naw'ain, terfokus hanya pada dua perkara. Apa itu? Kata beliau, al-ilmun nafi' wal amalus salih, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah duduk sejenak kita, ya nunggu isya ya, duduk santai. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung dari ujung kulon, ya, Pandeglang. Pernah dengar tsunami Selat Sunda? Nah, itu di sana. Ya, sampai ke Medan. Allahu Akbar, bisa kunjung ke ikhwan-ikhwan di Medan. Alhamdulillah, Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ternyata di ujung mana nih? Belum ujung ya? Di Sumatera Utara
masih ada wajah-wajah Allahu Akbar, wajah-wajah Ahlus Sunnah, wajah-wajah yang semangat meniti jalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kata Imam Syafi'i, apabila aku melihat wajah seseorang dari Ahlus Sunnah, maka seakan-akan aku melihat wajah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini tema kita apa ini? Masya Allah, sudah punya rumah sudah? Antum udah banyak kaplingnya nih kayaknya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tentunya sesuatu yang primer, di antara perkara yang primer di dunia, dan begitu senangnya kita, begitu bahagianya ketika kontrakan kebayar, bener gak? Alhamdulillah ya. Apalagi kalau sudah nggak ngontrak lagi, ya, selesai BTN-nya selesai ya, nah cicilan rumahnya selesai, atau Masya Allah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rumah yang luas, yang megah, Masya Allah. Ketika kita selesai membangunnya, kita share kemana-mana. Karena apa? Sangat senangnya, bahagianya. Karena itu perkara yang primer bagi kita di dunia. Tapi ma'asal muslimin rahimakumullah, berapa lama kita akan meninggali rumah tersebut? Ya subhanallah, waktu yang sangat singkat, betul? Iya, ya. Sebentar lagi kita tinggalkan, kita wariskan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian ma'asal muslimin, apakah rumah yang kita tinggali di dunia menjamin kita masuk surga? Ya, tidak menjamin mutlak kita masuk surga. Subhanallah, betul, ada baiti jannati, ya, rumahku surgaku, tapi juga ada baiti ya baiti nari, naudzubillah, rumahku nerakaku. Subhanallah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, namun bersyukur kepada Allah. Ikhwani fillah asyaikum, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah Allahu Akbar, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya yang beriman kepada Allah, kesudahan yang sangat indah, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, fala ta'lamu nafsun, dalam surat As-Sajdah ayat 17, setiap jiwa tidak akan mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan dari perkara yang bisa menyejukkan pandangannya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Maksudnya apa di sini? Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi kita orang yang beriman mala, sebagaimana kata Nabi, uiddat li'ibadiyas salihin, telah kami siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata, wala udunun sami'at, juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbi basharin, dan tidak akan pernah terbesit di dalam hati seorang hamba. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kira-kira cita-cita terakhir antum apa? Apa cita-citanya? Masya Allah, kayaknya orang Yahudi juga sama tuh. Ya, orang Nasrani juga sama tuh, pengen masuk surga. Makanya kalau kita ditekankan sedikit, apa cita-cita antum? Cita-cita ana wajib masuk surga. Ya, ana haram masuk neraka. Ya, itu cita-cita kita tekankan agar etosnya, ya, karena mencari surga
dan berusaha menjauhkan diri dari neraka Allah, sebuah kepastian, karena semuanya sudah Allah katakan uiddat. Baik surga uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga neraka uiddat lil kafirin, Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, sebuah kepastian. Kata Nabi, al jannatu haqqun wan naru haqq. Ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah, bahwasanya surga itu hak adanya dan neraka itu hak adanya. Tinggal kita apa yang akan kita pilih. Namun tentunya subhanallah, orang yang beriman kepada Allah senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan berlindung dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Kenikmatan surga yang tidak terhingga. Dalam Sahih Bukhari, ya, coba antum bayangkan ikhwan, dunia ini memukau tidak? Megah, memukau, indah. Makanya ambisinya masya Allah, di otaknya apa? Duit gitu kan, ya, sikat-sikut, bahkan saling bunuh karena apa? Karena dunia. Banyak yang tertipu. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqar rahmah khalaqa mi'ata rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat. Ketika menciptakannya, Allah ciptakan 100 rahmat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke dunia ini yang begitu kemilau, gagah dan megah ini, baru berapa? Baru 1%. Itu pun sudah diambil si Qarun, dah berapa tuh? Firaun udah ngambil berapa persen itu? Ya? Belum lagi orang-orang kafir yang masya Allah, semakin kafir semakin Allah luaskan. Makanya Allah katakan, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kalian membuat silau bergelimang hartanya orang kafir di dunia ini. Mataun qalil, ya, perhiasan yang sangat sedikit. Berarti antum punya berapa persen dari dunia? 1.000.000 kan? Berapa sih? Allahu akbar. Ayol ikhwah, lalu fa'amsakaha, Allah simpan untuk orang yang beriman 99 rahmat. Kebayang nggak? Allahu akbar. Di mana itu? Di akhirat, di surganya. Maka ya, perhitungan kita harus tepat, matematika kita harus benar. Baik, antum ngajar-ngajar yang mana nih harusnya? Hah? Yang satu apa yang 99? Allah. Makanya tadi kata Nabi, ya, aku siapkan bagi uiddat li ibadiyas salihin, telah aku siapkan bagi hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terbayang. Kenikmatan surga maksudnya. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sehingga datang kabar-kabar gembira bagi kita orang yang beriman dengan apa yang Allah siapkan nanti di negeri akhirat. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang sungai surga. Sungainya apa aja? Di sini ada sungai apa di Medan ini? Hah? Ya Allah, ini kekeringan atau buket ya? Ya, subhanallah. Allah katakan, ya, surga apa sungai? Ya, min labanin, dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar yang tidak memabukkan, sungai air yang tidak hambar. Bayangkan Pak, kebayang nggak sungai susu mengalir, masya Allah. Makanya jangan antum ya punya cita-cita pengen jualan susu di surga ya. Gak akan ada yang mau. Sungai dari susu, sungai dari madu, masya Allah. Sungai dari khamar yang tidak memabukkan. Subhanallah. Belum lagi cerita tentang bagaimana di sana disiapkan, Allahu akbar, wa hurun 'ain, bidadari yang cantik jelita, Allahu akbar, ka amsalil lu'lu'il maknun, seperti yaitu apa? Mutiara yang tersimpan. Subhanallah. Kata Nabi SAW, andai kata kerudung bidadari sekarang ini
dimunculkan ke dunia, maka tidak lagi kita butuh matahari. Itu baru keruhnya gimana hidungnya ya. Subhanallah ya. Bidadari yang tidak pernah buang air, yang tidak pernah haid, bahkan tidak pernah itu bahkan akan kembali ya perawan lagi dan seterusnya, dan kita diberikan minimal satu orang berapa? Jadi kalau mau ke di sini nggak kesampaian poligami di sana aja. Ya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Di antara kenikmatan yang gagah yaitu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi kita rumah di surga. Ya, Allah sediakan bagi kita rumah di surga, tentunya dengan isinya, dipannya yang empuk terbuat dari emas, belum lagi rumah yang tajri min tahtihal anhar, bidadari-bidadari yang masya Allah, antum mau apa saja tinggal menghayal. Kata Nabi SAW, seorang mukmin ketika ingin memakan sesuatu antara mendekat atau sudah ada di mulutnya. Subhanallah. Belum lagi pelayan-pelayan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, hendaknya itu menjadi bulan-bulanan kita, menjadi cita-cita kita. Kalau kita semangat membangun bangunan di rumah di dunia dengan modal yang tidak sedikit mahal, maka hendaknya kita punya semangat untuk buat kapling di mana? Di surga. Kaplingnya murah mas, ya. Kaplingnya insya Allah mudah dan murah. Tinggal anda mau, ya, kira-kira siap untuk membangunnya atau tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Sunan Ibnu Abi Syaibah, ya Rasulullah SAW datang, su'ila Rasulullah SAW anil jannah kaifa hiya. Nabi SAW ditanya tentang surga, gimana sih surga itu, keindahannya. Maka kata Nabi SAW, di antara kabar yang datang Nabi bilang, man yadkhulul jannah yahya wala yamut. Siapa yang masuk surga maka dia akan terus hidup, tidak akan lagi mati. Sudah, makanya kematian itu disembelih. Tidak lagi akan ada kematian abadan abadan. Allahu akbar. Di sini ya umur 60 tahun sudah mulai sore ya. Sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, yan'am wala yab'as. Ya, akan senantiasa di atas kenikmatan, tidak akan pernah sengsara. Allahu akbar. Kenikmatan yang abadi, yang tidak akan pernah sengsara. Wala tablasiyabu, bajunya tidak akan usang. Ya, kita di dunia baju berapa bulan? Ya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun udah berubah nih warnanya ya. Ya, udah usang. Bahkan kalau tidak dicuci ya selesai. Tidak bisa lagi dipakai. Tidak akan pernah usang bajunya. Wala yabla syababuh. Begitu juga masa mudanya tidak akan pernah tua. Masya Allah, muda terus Pak. Ya, penduduk surga itu antara 30-35 tahun, kurang lebih seperti itu. Makanya kan ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi, Rasulullah, aku masuk surga tidak? Nenek-nenek nggak ada. Nah, jadi antum Pak ya. Masya Allah, yang sudah tua-tua nih nggak ada di surga nih. Oh, menangis dia lah. Maksudnya ketika dia masuk surga akan kembali muda, bahkan tidak akan pernah usang masa mudanya. Allahu akbar. Kemudian kata Nabi SAW, ditanya kila ya Rasulullah, kaifa bina'uha, bagaimana bangunannya ya Rasulullah? Bangunan surga, rumah di surga, istana di surga. Apa kata Nabi SAW? Labinatun min fiddah. Bangunan di surga yaitu apa? Bataknya dari perak. Labinatun min zahab. Bataknya dari emas. Masya Allah Pak. Kebayang Pak? Nggak usah bayangin deh. Ya. Sekarang kita punya satu apa? Batang emas aja sombongnya. Makanya pas semegah apapun di dunia ini, bangunan yang kita saksikan wallahi tidak akan ada di akhirat, mustahil. Ya, bataknya saja dari perak, bataknya saja dari emas. Lalu kata Nabi, wa milatuha misk, dan catnya kasturi. Masya Allah, catnya terbuat dari kasturi. Wa hasba'uha, dan kerikil-kerikilnya al-lu'lu' wal marjan,
al-lu'lu wal yakut, kerikil-kerikilnya dari mutiara-mutiara yakut, wa turbatuha za'faran, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Allahu akbar. Ya, kita punya mutiara sedikit aja, masya Allah. Ada yang bisnis mutiara di sini? Nanti rumahnya kerikil-kerikil di sekitarnya terbuat dari mutiara. Allahu akbar. Oleh karena itu ikhwan, tidak terbayang, ya, bagaimana indahnya, dahsyatnya, gagahnya rumah yang disediakan Allah SWT di surga Allah SWT. Kemudian nanti setiap kita akan diberikan apa? Tenda. Untuk kita ya sesekali kita bersenang-senang dengan keluarga kita. Apa kata Nabi SAW? Inna lil mu'mini, bahwasanya bagi seorang mukmin fil jannati la khaymah, bagi seorang mukmin nanti di surga akan diberikan khaymah, kemah, itu tenda. Ya, pernah antum pramuka pernah? Ya, ketebas apa angin langsung ya, aduh ya, rubuh tenda kita. Taib, nanti di surga kata Nabi, kalian akan diberikan khaymah, tenda. Dari apa terbuat? Min lu'atin wahidatin mujawwafah, terbuat dari mutiara, satu mutiara yang cembung. Tuluhu situluha situna milan, di mana yaitu tinggi ya mutiara, satu mutiara cembung tersebut 60 mil, tingginya 60 mil Pak, dari satu mutiara cembung. Lalu kata Nabi, lil mu'mini fiha ahlun, bagi orang yang beriman di dalamnya ada keluarga-keluarga dia. Masya Allah. Jadi di satu tenda pun bukan satu istri Pak, ya, berapa isinya? Ahlun, ada keluarga-keluarganya. Yatufu alaihim mu'min, di mana dia menggiliri keluarganya di tenda tersebut. Fala yara ba'duhum ba'da, ya, tidak ada satu sama lain tidak saling melihat. Masya Allah, ya, di dunia rumah banyak pun istrinya berapa? Alhamdulillah, udah punya satu, ya. Di sana tenda satu, bukan rumah, tenda satu, memiliki keluarga yang dia keliling di keluarganya, satu sama lain tidak saling melihatnya. Maka ma'asal muslimin, ini cerita semuanya hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, oleh karena itu salah satu nikmat yang agung ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan istananya. Umar bin Khattab pernah dijanjikan istananya di surga. Taib, kalau sudah ada istananya, orangnya kemana? Insya Allah pasti masuk istana tersebut. Maka kita pun sama, ya, kalau kita sudah membangun yang dijanjikan Allah SWT di surga, kitanya kemana? Insya Allah kitanya ke sana. Oleh karena itu subhanallah, kita ya berusaha di dunia ini bagaimana, ya, bukan hanya ya kita punya progres, gimana punya rumah yang megah, beberapa kapling kita bisa beli, ya, rumah bisa kita beli. Maka ayol ikhwah, lebih utama lagi bagaimana kita bisa membangun rumah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala, dan ya usahanya dan membangunnya sekarang ketika kita di dunia. Karena ketika kita sampai ke negeri akhirat Malik Yaumiddin, hari di mana tinggal pembalasan, maka di sana kita tinggal menikmati apa yang disediakan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, ya, Rasulullah SAW dan Allah sebelumnya telah memberikan kabar gembira kepada kita bagaimana di dunia ini kita bisa membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang datang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kalau begitu Ustadz, bagaimana caranya kita bisa membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, ya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan tips cara bagaimana kita sudah bisa mendapatkan jaminan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, untuk mendapatkan rumah di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama, dan insya Allah semuanya yang ada di sini sudah punya kaplingnya, insya Allah. Apa itu? Yaitu al-imanu billahi azza wa jal wa taqwahu subhanah wal amalus salih. Ini secara umum.
yaitu kita harus beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus di atas amal saleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 72. Allah katakan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Lihat ya, dengan istilah Allah katakan wa'adallah, Allah berjanji. Wa'adallah, Allah berjanji al mu'minina wal mu'minat, untuk orang hamba-hambanya yang beriman laki-laki maupun wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di surga tersebut. Lalu Allah katakan wa masakina thayyibah, dan Allah siapkan bagi mereka tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang thayyib. Masya Allah, rumah-rumah yang indah ya, fi jannati aden, yaitu di surga Aden, waridwanu minallahi akbar, dan mereka pun mendapatkan keriduan Allah yang sangat besar. Dzalika huwal fauzul kabir, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Maka ma'asyiral muslimin ya, jelas di sini bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sama sekali ya, yang mereka tidak memeluk agama Allah, tidak masuk di dalam agama yang hak, agama Islam, maka mereka tidak mendapatkan jaminan surga dan tidak mendapatkan jaminan rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat yang pertama atau tips yang pertama mendapatkan rumah di surga apa itu? Al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tentunya iman yang hak. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Bagaimana ikhwan? Tentunya menegakkan tauhid. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mereka pun senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menggantungkan harapannya, ketawakalannya, kecintaannya, pemengagungannya, rasa takutnya kepada selain Allah. Ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sungguh hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa gigih beramal saleh ya, baik yang wajib-wajib, begitu juga yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka jaminan Allah bahkan dengan istilah apa? Wa'adallah, Allah berjanji kepada orang yang beriman, baik laki-laki yang atau wanita ya, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai, dan rumah-rumah tempat tinggal yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya, semoga ini sudah kita lakukan insyaallah, sehingga panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu ya, insyaallah tersemat kepada kita semuanya, insyaallah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang kedua, kabar yang datang dari Nabi SAW, setelah kita beriman kepada Allah, tidak akan sempurna sampai kita beriman dengan Rasulullah SAW. Maka yang kedua, yaitu beriman kepada Nabi SAW, Muhammad SAW, dalam dua kalimat syahadat yang tidak dipisah. Ini seperti dua sayap. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kita beriman, maka Nabi SAW mengatakan ana za'imun, aku menjamin, wa za'imul hamil, penjamin yang menanggung, liman amana bi, bagi yang mengimaniku, kata Nabi, wa aslama, dan dia masuk Islam, wa hajar, dan dia berhijrah, bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin bagi mereka rumah di pinggiran surga dan rumah di tengah surga. Buat siapa di sini? Alladzina amana bi, yang beriman kepadaku. Ya, dan dia masuk Islam dan dia berhijrah.
ya di rumah di pinggiran surga. Tapi tentunya antum jangan bilang, Ustadz ya yang penting di pinggirannya dapat, alhamdulillah. Ya, ya tentunya kita harus punya semangat yang lebih hebat lagi. Kata Nabi, rumah di tengah surga. Lalu kata Nabi SAW, wa ana za'imun, dan kembali aku menjamin, liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah, bagi yang beriman kepadaku lalu dia pun masuk Islam dan dia pun berjihad. Kalau tadi berhijrah, sekarang berjihad di jalan Allah, bi baitin fi rabatil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'lal jannah, dengan rumah di pinggiran surga, ya, dengan rumah di tengah surga dan rumah di puncak tertinggi surga. Di mana? Di Firdausil A'la. Allahu Akbar. Maka ini adalah tips yang kedua, janji. Bahkan Nabi mengatakan az-zaimul hamil, ya, penjamin yang akan menanggung, pasti aku akan berikan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, insyaallah, oleh karena itu kita berbaik sangka dan ya kita punya harapan, insyaallah. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah. Namun yang tidak kalah penting, konsekuensi dari persaksian itu, konsekuensi dari keimanan itu, ya, bagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW ya satu-satunya tauladan. Tidak ada tauladan di alam semesta ini yang hari ini kita ikuti kecuali siapa? Rasulullah SAW. Tasdiquhu fima akhbar, kita mempercayai semua kabar yang dikabarkan oleh Nabi, ya, kita mengimani semua kabar yang dikabarkan Nabi SAW. Wa ta'atuhu fima amar, kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wajtinabu ma naha anhu wa jazar, dan kita menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa alla na'budallah, dan kita tidak menyembah Allah illa bima syara', kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asal muslimin, secara mutlak dan secara total kita mengimani Rasulullah SAW, dan subhanallah tidak sedikit umatnya yang nanti di hari kiamat ya tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi SAW. Padahal mereka di dunianya dahulu ya mengaku sebagai umat siapa? Umat Nabi SAW. Jangan di surga, ikhwan, baru sampai ke mana? Ke telaganya saja. Baru sampai, kata Nabi, ana faratakum alal haud, aku duluan ya untuk sampai ke mana? Ke telagaku. Maka ketika Nabi menunggu ke umatnya satu persatu masuk ke telaganya, subhanallah, di sana ada kaum yang mereka tertahan. Lalu Nabi teriak, ummati, ummati, ya Allah, bukankah itu umatku, bukankah itu umatku? Qala ya Muhammad innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Qad baddalu, mereka telah menggantikan tuntunanmu, ya, telah menggantikan ajaranmu. Maka subhanallah, kata Nabi, suhqan suhqan, ya, maka celakalah mereka, jauhlah mereka, ya subhanallah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, dan ini yang dialami oleh kita di hari ini, di mana kabar yang dikabarkan Nabi SAW, ya, umat ini akan terpecah menjadi sekian, ya, bahkan sampai 73 golongan, kata Nabi, semuanya terancam dulu neraka Allah Subhanahu wa taala, illa wahid, kecuali satu dari mereka, kata Nabi. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang ya terentiasa istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Alaikum bisunnati, pegang tegaklah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan sunnah para sahabatnya salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Maka itulah jalan yang selamat. Maka ma'asal muslimin, itulah konsekuensi dari bukan sekedar mengatakan aku beriman kepada Nabi atau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sekedar itu mudah, tapi konsekuensi di belakang itu kita totaliti betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita dalam segala hidup pikuk kehidupan kita. Ya, ma'asal muslimin kamullah, ini yang kedua, dan semoga insyaallah kita termasuk orang-orang yang diistimewakan walaupun sedikit di akhir zaman. Ya, karena kata Nabi, yang memegang agamanya, sunnahnya di akhir zaman seperti memegang apa?
seperti megang bara api, maka kita hendaknya bersabar sampai bertemu dengan Rasulullah di telaganya, sampai kita mendapatkan rumah di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua, dan itu secara global. Ya, bahwasanya sebab atau ya cara yang paling utama untuk mendapatkan rumah di surga yaitu kita mengimani Allah dan mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, dengan benar. Insyaallah jaminan mutlak untuk kita mendapatkan rumah Allah, rumah di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seterusnya, subhanallah, apa yang terjadi, semoga insyaallah saudara kita di Palestina yang gugur pun dalam keadaan apa? Syahid. Wallahu alam, semoga kita doakan. Ya, walaupun kita tidak bisa memastikan hanya Allah. Ya, maka il ikhwah subhanallah, di satu sisi kita iri dengan mereka, namun alhamdulillah ada kabar dari Nabi SAW, di antara orang-orang yang dijamin masuk surga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah mati syahid. Punya cita-cita ingin mati syahid, walaupun wafatnya di atas ranjang. Antum pernah nggak minta, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid? Pernah tidak? Nah, berarti dari malam ini mulai nih. Sebagaimana Umar bin Khattab meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik wal mauta fi madinati rasulik. Ya Allah, aku memohon kepadamu wafat dalam keadaan syahid dan wafat di negeri Rasulmu. Dua-duanya diijabah oleh Allah. Ya, wafat ditusuk lehernya oleh Abu Lu'lu' dan dia wafat di kota Madinah, bahkan kuburkan di sisi Rasulullah SAW. Tapi bukan Ustaz, aduh gimana mau mati syahid kalau kita aman-aman aja. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hidup dalam keadaan aman. Tapi tidak mengapa, lihat kata Nabi SAW, man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidq, barang siapa yang senantiasa meminta kepada Allah agar dia diwafatkan dalam keadaan syahid dengan jujur, ya Allah, ya kawan subhanallah, karena wafat dalam keadaan syahid, ya darahnya saja nggak usah dicuci, betul? Bajunya saja tidak boleh diganti, biarkan saja warnanya launu dam rihu misk, ya warnanya warna darah dan baunya bau kasturi kata Nabi SAW. Bahkan tidak perlu disolatkan sebetulnya, sudah selesai. Ya, cukuplah kilauan pedang itu bagi mereka adalah adab kata Nabi SAW. Maka tidak perlu lagi mereka diadab di akhirat. Bahkan ditunggu oleh 70 berapa? Masya Allah ya, 70 bidadari menunggunya. Kalau antum kan minimal cuma 2 ya. Mereka 70 bidadari, subhanallah. Maka kata Nabi SAW, man sa'ala Allah ta'ala syahada bisidq, barang siapa yang meminta yaitu mati syahid dengan jujur, ya, maka Allah katakan Nabi katakan ballaghahu manazilash syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke tempat tinggal para syuhada, ke rumah-rumah yang disediakan oleh para syuhada, wa in mata ala firashihi, walaupun wafatnya di atas ranjangnya. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan, fa idza sa'ala al-insan rabbahu, kalau ada seorang hamba, seorang manusia meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik, ya Allah aku mohon kepadamu aku bisa mati syahid, maka wala takunu syahada illa bil qital, kata beliau. Sementara mati syahid itu tidak didapatkan kecuali dengan perang, dia terbunuh, ya, maka fa innallaha ta'ala idza alima minhu sidqal qaul, maka bila Allah tahu bahwasanya dia jujur, betul-betul minta ingin mati syahid, wa niyah dan niat, anzalahu manazil syuhada wa in mata ala firasyi, maka Allah akan berikan dia tempat tinggal dengan para syuhada walaupun matinya di atas ranjangnya. Maka ini tips yang ketiga. Sudah minta belum? Belum, alhamdulillah ya. Berarti kita dapat tips nih hari ini. Salah satunya, ya Allah, Allahumma inni, atau bagaimana bahasa kita, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik, ya Allah aku minta mati syahid di jalanmu ya Allah. Maka Allah akan berikan dia tempat tinggal seperti yaitu para syuhada. Allahu Akbar, yang dahsyat tentunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu lagi ya sebelum adzan. Ini gimana, adzan dulu ya? Adzan dulu, mungkin nanti dilanjutkan sebentar.
Begitu apa gimana? Apa salat dulu? Karena Anda lihat sudah masuk waktu Isya. Hah? Baik. Satu lagi saja ya, sedikit lagi. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, tidak asing bagi kita. Subhanallah, insyaallah apa yang telah dibangun oleh donatur masjid ini atau yang memiliki saham walaupun sedikit, salah satu yang dikabarkan Nabi adalah ketika di dunia dia membangun masjid. Ya, Nabi katakan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Makanya saya lihat di situ ada prasasinya. Dari mana nih donaturnya? Masya Allah. Karena memang di sana, di Timur Tengah khususnya di Saudi Arabia, subhanallah, mereka masyarakat tahu hadis ini, tapi mereka untuk bangun masjid susah. Kenapa? Karena tidak ada kampung, tidak ada kota kecuali pemerintah yang menyiapkan. Ya, sehingga mereka tidak punya kesempatan bangun masjid. Makanya dilempar ke sini. Nyampe ke mana? Nyampe ke Medan. Ya, yaitu dibangun sampai ke Medan. Subhanallah. Karena semangat mereka. Tapi Ustaz, Masya Allah, kami pun ingin bangun masjid, tapi ya kerjaan cuma gojek aja, Ustaz. Ya, atau cuma ya berapa sih rupiah yang saya dapatkan. Lihat kata Nabi SAW, tidak boleh putus asa. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, walau kamafhasi kutah, walaupun sahamnya sebesar ngerem burung. Kota itu burung merpati sebesar itu, walaupun sahamnya dalam pembangunan masjid hanya sebesar ngerem burung, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah. Ya, sehingga ketika kita menyumbang satu keramik atau satu bungkus semen, apalagi mewakafkan tanahnya, termasuk kata ulama siapapun yang memiliki saham, dengan tenaganya, dengan pikirannya, bahkan sekedar senang terbangun masjid, maka mereka akan dijamin masuk surga dan dijamin juga rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, itu yang keempat yang datang dalilnya dari Nabi SAW. Di antara kabar orang-orang yang dibangunkan rumah di surga, yaitu orang yang dahulunya di dunia, ketika di dunia dia pernah memiliki saham dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka diganti ya dengan rumah yang lebih gagah lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin adzan dulu, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Barakallahu fikum kaum muslimin wal muslimah. Alhamdulillah, dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengabarkan, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya'nya berjamaah. Baru saja selesai kita melaksanakan salat isya berjamaah, alhamdulillah. Maka kata beliau, faka'annama shalla nisfal lail, maka dia seperti salat setengah malam. Masya Allah. Jadi antum sudah punya pahala salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan siapa yang nanti salat subuhnya juga berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, maka dia seakan-akan salat semalam suntuk. Jadi nanti subuhnya jamaah enggak? Insyaallah. Berarti enggak usah salat malam, Ustaz. Ya enggak juga. Ya. Tapi ikhwanakumullah, kita lanjutkan insyaallah, semoga waktunya cukup. Ya. Di antara yang datang dari Nabi SAW, subhanallah, bagaimana kita bisa meraih rumah di surga Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sangat mudah. Cukup mungkin 1 menit sudah bisa antum lakukan. Apa kata Nabi SAW? Ya, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat apa nih? Al-Ikhlas, hatta yukhtimaha, sampai dia selesai, walam yakul lahu kufuwan ahad 10 marrat, 10 kali, bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan rumah,
banallahu lahu qasran fil jannah. Allahu akbar. Allah bahkan bangunkan baginya istana di surga. Mudah apa susah ini? Masya Allah, ya, mudah sekali. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umat yang mendapatkan surat Al-Ikhlas. Nanti malam antum gimana? Bisa menghatamkan Quran tidak? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad sulusul Quran." Qul huwallahu ahad seperti ketika membacanya sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau 3 kali selesai. Ternyata memiliki keagungan yang dahsyat. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali, diulang-ulang, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Hari ini sudah berapa antum? Pagi 3, terus sore 3, berapa lagi? Udah 6 tuh. Setiap ba'da sholat sekali, ya, maghrib, isya, subuh. Masya Allah. Maka jangan terlewatkan, ya, dalam satu hari kita jangan terlewatkan membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah sekedar membacanya? Lah. Kata para ulama, dianjurkan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas sebagai bentuk pengingat bagi kita dan penguat ketauhidan kita kepada Allah. Karena surat Al-Ikhlas adalah surat yang isinya tentang sifatan Allah Subhanahu wa taala. Yang subhanallah, satu surat ini membantah seluruh keyakinan di alam semesta ini yang batil kepada selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah al-ahad. Bukan wahid, sekedar wahid, ahad, yaitu maha satu, ya, dalam rububiyahnya. Dia zat satu-satu yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, sehingga dia pun satu-satunya dengan zat yang berhak disembah dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dzalika bi annallahu huwal haq. Ya, yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah. Wa anna ma tad'una min dunihil batil, dan apa yang kalian sembah selain Allah batil. Makanya subhanallah, surat Al-Fatihah di awal, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin. Rabb yang memiliki 3 makna besar: menciptakan, memiliki, dan mengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, menciptakan, memiliki, dan mengatur apa? Al-alamin. Apa alam? Seluruh apapun selain Allah. Berarti diciptakan, dimiliki, dan diatur. Sehingga ayol ikhwah subhanallah, tidak ada yang berhak disembah oleh kita kecuali yang menciptakan, yang mengiti, yang memiliki dan mengatur. Iyyaka na'bud, itu konsekuensinya. Sementara Allah lam yalid wa Allahus samad, tempat kita bergantung, subhanallah, ya, apa yang Allah inginkan terjadi. Allah inginkan kita sakit hari ini, siapa yang bisa menolak? Allah inginkan kita kaya, kita miskin, bencana atau kebaikan, tidak akan ada yang bisa. Sehingga subhanallah, hati kita senantiasa bergantung kepada siapa? Allah. Makanya di antara kesyirikan, seseorang mengatakan, ya Allah, tadi malam kalau nggak ada bodrek aku lewat. Kalau nggak ada satpam tadi maling masuk tuh. Subhanallah. Ya, ini di antara lisan yang menyimpangkan keyakinan kepada selain Allah. Betul sebabnya itu, tapi hakikatnya 1 juta satpam dipasang di depan rumah kita, kalau kata Allah maling masuk, masuk gak? 1 juta spesialis dokter kata Allah sakit terus lanjut atau mati tidak? Mati. Ya, hakikatnya Allah, sehingga hati kita hanya bergantung kepada lam yalid walam yulad. Allah tidak pernah beranak dan juga tidak pernah diperanakan. Maka ini membantah semua keyakinan Yahudinya, Nasraninya, orang musyrik yang mengatakan dulu malaikat adalah putri-putri Allah,
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala baik dalam keberhakannya disembah, maka tidak ada batu, tidak matahari, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada apapun yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah dalam nama dan sifatnya. Subhanallah. Maka oleh karena itu ikhwan, subhanallah, lihat ayat teragung di alam Al-Quran atau ayat kursi, ayat isinya tauhid, dan surat teragung dalam Al-Quran dua, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena isinya tauhid, dan seluruh ayat Al-Quran adalah tauhid. Maka ma'asyiral muslimin, ya, kalaupun antum baca Al-Ikhlas 1.000.000 kali, besoknya ke dukun gubrak. Ya, kalaupun antum baca Al-Ikhlas 1.000.000 kali, ya, besoknya pakai benang hitam lagi, pakai jimat lagi, besoknya datang ke kuburan nyambat ya Syekh fulan, ya wali fulan, maka tidak akan pernah berefek. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan bacaan ini, kata Nabi, siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, khususnya dalam 1 hari 1 malam, Allah akan bangunkan, yaitu istana di surga, adalah dalam rangka menguatkan tauhid, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada tempat kita bergantung, yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita sambat-sambat namanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu semoga antum sudah lakukan. Makanya kajian ini sekedar mengulang saja, ya, yang lupa jadi ingat, kan? Yang belum mengamalkan semoga kembali mengamalkan. Apa kata Nabi SAW? Man sholat duha arba'an, barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat, wa qabla al-ula arba'an, dan sebelum duhur juga 4 rakaat, qabliyah duhurnya 4 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah, juga Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Itu yang keenam, Pak. Gimana tadi salat duha apa lewat? Ya, naam, masya Allah. Ada 2 waktu keumuman lalai manusia. 1 ba'da isya sampai subuh. Makanya siapa yang sholat di situ the best. Ya, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli lail. Sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Ya. Wa'lam anna syarafal mu'min, kata Nabi, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin qiyamuhu bil lail, salat malamnya. Bukan pembahasan kita itu, tapi saya wasiatkan kepada teman-teman, Allahu akbar, siapa yang hidupnya ingin tenang, baik, ya, Allah turun antum bangun. Ya, jangan pas Allah naik antum baru bangun. Ya, Allah turun ke langit dunia kapan? 1/3 malam terakhir. Siapa yang mau apapun Allah akan, ya, berikan doanya, ampunannya, permintaan tolongnya, masya Allah. Oleh karena itu, subhanallah, qiyamul lail itu kebiasaan hamba-hamba yang saleh. Yang kedua, antara subuh ke zuhur, ya, maghrib, isya ke subuh terlelap tidur, nikmat dunia. Zuhur subuh ke zuhur sibuk dengan, ya, naam, pekerjaan. Maka ketika di 2 waktu ini antum mengingat Allah, khususnya subuh ke zuhur disebut salat awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Bahkan subhanallah, dalam riwayat yang lain kita memiliki 360 ruas tulang. Kata Nabi, wajib kita sedekahi, berikan sedekah atasnya setiap hari. Maka kata Nabi, dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Nah, di sini lebih lagi kata Nabi, man salat duha arba'an, siapa yang menjaga salat duha 4 rakaat, salat yang kembali kepada Allah, dan salat duhur, maksudnya sebelum duhur 4 rakaat, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Ya, ini satu di antara amalan dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk selanjutnya karena waktunya, ya, yaitu ada tambahannya. Dan riwayat ini luar biasa. Semoga kita bisa semoga kita bisa mengatakan apa yang dikatakan rawi dalam hadis ini, yaitu Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, mendapatkan sebuah riwayat dari Nabi. Kata Nabi, man shalla isnatai asrata rak'atan
siapa yang senantiasa menjaga 12 rakaat fi yaumin wa lailah, dalam sehari semalam, ya, maka bunya lahu bihinna baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Di siapa yang meriwayatkan tadi? Yaitu ya Ummu Habibah mendapatkan riwayat dari Nabi, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ditafsirkan oleh Nabi dalam riwayat Aisyah, 12 itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, coba diulangi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, subhanallah ikhwan, Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini, kata Ummu Habibah, fama taraktuhunna, tidak pernah aku tinggalkan mundu an samituhu min Rasulullah SAW, dari semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Kemudian Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada Ambasah, ya, maka kata Ambasah, fama taraktuhunna, aku tidak pernah tinggalkan mundu samituhu an min Ummi Habibah, dari semenjak aku dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Lalu Ambasah meriwayatkan kepada Amr bin Aus, lalu Amr bin Aus pun mengatakan, fama taraktuhun, aku tidak pernah meninggalkan mundu an samituhu min Ambasah, dari semenjak aku mendengarnya dari Ambasah. Lalu ya Amr bin Aus meriwayatkan kepada Nu'man bin Salim, maka Nu'man bisa mengatakan, fama taraktuhun, aku tidak pernah tinggalkan selama aku mendengarnya dari, yaitu Amr bin Aus. Sekarang antum dengar dari ana, antum ucapin apa? Masya Allah, ya. Maka hendaknya antum pun ucapkan, kita pun ucapkan apa yang diucapkan oleh para rawi terdahulu. Aku tidak pernah meninggalkan dari semenjak aku mendengarnya dari rawi sebelumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa? 12 rakaat dalam sehari semalam. Maka dengan itu kita yaitu membuat kafling dan rumah serta istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keberapa? Yang ke enggak gitu kan ya. Ke-8, 9, 10. Ya, yang ke-8 dalam satu hadis, dengarkan kata Nabi SAW, ana za'imun bimaitin fi rabadil jannah, aku menjamin bagi kalian rumah di pinggiran surga. Kata antum tadi kan, ya Allah Ustaz, pinggir juga lumayan, kan, daripada enggak gitu kan. Kata Nabi SAW, aku jamin bagi kalian rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqat, bagi yang suka ninggalin debat walaupun dia benar, posisi yang benar. Ayol ikhramukumullah, ya, maka subhanallah di sini seorang muslim tinggalkan debat kusir. Sampaikan kebenaran, dia dengar alhamdulillah, ya, enggak mau dengerin sudah. Ya, hujah kita di hadapan Allah sudah selesai. Karena debat kusir masing-masing mempertahankan eksistensinya, yang ada apa? Urat nadi semakin semakin besar, mata semakin melotot, mulut semakin monyong, tangan semakin, itu debat, ya. Dan agama ini tidak perlu didebatkan. Saya ingin tanya, yang tadi pagi muncul matahari apa bulan? Matahari apa bulan? Nggak usah didebatkan sudah, ya. Begitulah agama kita. Agama kita lebih jelas, tarokan ala mahajatil bayda, kami ditinggalkan Nabi di atas hamparan yang sangat putih, sampai jelasnya, saking jelasnya malamnya seperti siang. Maka agama tidak perlu didebatkan. Sampaikan yang hak, ini dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Ente dengar alhamdulillah, enggak mau dengar ya sudah, ya itu urusan antum dengan Allah. Lalu terus kita doakan dan kita dakwahkan, ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi jangan suka debat. Adapun antum ditanya masalah agama, lalu dia memang mau dengar jawaban kita, maka sampaikan. Adapun debat kusir, apalagi debat yang enggak manfaat, telur dulu apa ayam dulu? Seharian nggak selesai. Telur dulu apa ayam dulu, ya. Baik. Kemudian kata Nabi, wa ana za'imun, ya,
bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib walau kana mazihan. Aku jamin rumah di tengah surga, masuk sedikit tengah surga, bagi yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Hati-hati ikhwan. Ya, jaga lisan antum dari dusta walaupun bercanda. Subhanallah. Ya, karena dusta ini, kadzib ini dosa yang sangat ditinggalkan oleh para sahabat. Sahabat itu seluruhnya adil. Ya, tidak pernah berdusta. Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka ikhwah, jaga lisan kita dari dusta walaupun bercanda. Masya Allah, sekarang justru ya biar orang ketawa, apa isinya? Isinya kedustaan, cerita bohong. Bahkan di majlis ilmu ceritanya cerita bohong, ya. Kemudian masuk mesin wa baitin bi a'lal jannah, dan rumah di surga yang tertinggi liman hasuna khuluqah, bagi yang akhlaknya mulia. Masya Allah. Ikhwah, manusia yang paling indah di alam semesta ini manusia yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia, ya. Disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasulnya, disenangi kalau dia suami oleh istrinya, istri oleh suaminya, anak oleh orang tuanya, tetangga dengan tetangganya. Akhlak yang mulia, ya, ketinggian akhlak. Apa itu ikhwan? Masya Allah, orangnya murah, badlun nada, ya, murah dengan kebaikan, tidak mempersulit, mudah dan memudahkan, wakaful adha, dan senantiasa menahan diri dari melakukan keburukan, anti, ya, melototi, menggibahi, menyakiti dengan tangannya, bahkan hatinya pun bebas. Ada orang melakukan kesalahan, dia maafkan. Masya Allah, hatinya lebar, bersih kepada saudaranya. Wa talaqatul wajh, dan akhlak juga bisa ditampakkan dalam wajah, ceria, senyum, ya, tidak asem, ya, tambah pahit lagi, ya. Maka ma'asau, dan belajar akhlak dari diri sendiri. Pelajaran guru akhlak yang paling hebat diri sendiri, ya. Ada seorang salaf ditanya, "Annalaka hadal akhlak?" Dari mana kau belajar akhlak ini? Qala min nafsi, dari diriku sendiri. Kok bisa? Ya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li nafsi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu belajar akhlak dari diri sendiri. Saya ingin tanya, antum mau nggak digibahin? Mau nggak digibahi? Ya jangan menggibah. Mau nggak ditipu? Jangan menipu. Ya, mau nggak antum ketika bertemu wajah orang lain masam ke antum, mau tidak? Tidak, maka kita pun jangan bermuka masam. Mau nggak diucapkan salam, assalamualaikum, kita ketemu? Naam, maka ucapkan salam. Ya, mau nggak ketika bertemu orang lain senyum kepada kita? Mau tidak? Wajahnya ceria, maka juga sama lakukan kepada orang lain demikian. Ya, maka kata Imam Syafi'i, fakir qabla an tatakallam, pikir dulu sebelum kita bicara. Kira-kira kalau ucapan ini, ya, diucapkan kita enak atau tidak? Kalau enak maka ucapkan, kalau tidak maka kita tinggalkan. Maka ya ikhwah, Allahu Akbar, ya, orang yang berakhlak mulia, bahkan seseorang dikenang dengan akhlaknya, ya, dikenang dengan akhlaknya. Maka hendaknya kita menjunjung tinggi ketinggian akhlak. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ke berapa? 10, 11, 12, 13. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa, sungguh di surga itu ada kamar-kamar. Allahu Akbar. Kamar dari apa? Turamiduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Saking jernihnya, bagusnya kamar itu, ya, dari luar terlihat dalamnya, dari dalam terlihat luarnya. Kalau kita mungkin baik, ini kamar kaca, Pak, ya, kaca dari mutiara, kamar kaca. Orang Masya Allah sekarang bikin bangunan kaca-kaca gitu, ya, tapi tentunya ada sitarnya, kalau enggak bahaya itu kan. Gitu. Apa kamar yang sangat indah. Kemudian faqama arabi, ketika Nabi menyebutkan nanti ada kamar-kamar indah di surga yang disediakan bagi hamba-hamba Allah, seorang Arab Badui, dia berdiri dan bertanya, faqala liman hiya ya Rasulullah, bagi siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Qala liman atabal kalam, bagi orang yang senantiasa perkataannya baik. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Masya Allah. Ya, tidak pernah perkataan yang menyakiti, cacian, makian, hardikan, ya,
apalagi naudzubillah perkataan isinya syirik, isinya kebid'ahan, isinya maksiat, atabal kalam, perkataannya ketika didengar indah, menyejukkan, yaitu telinga. Kemudian wa at'amat ta'am, senantiasa berbagi makanan, itu murah, ya, memberikan makanan kepada fakir, kepada miskin, kepada saudaranya. Masya Allah, ya, tidak hanya segera mementingkan dirinya, mengenyangkan dirinya sendiri, ya, dia bagikan sebagian hartanya untuk saudaranya. Wa adamas siyam, dan bagi yang sering melakukan puasa, ya, bukan segera puasa wajib. Masya Allah. Oleh karena itu ikhwan, semua minimal dalam 1 bulan kita puasa berapa hari? Nah, kalau bisa, karena kata Nabi, siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, dia seperti puasa setahun suntuk. Iyalah, kalau antum setiap hari, setiap bulan 3 hari, 3 hari kali 10 berapa? 30. 30 kali 120, ya sudah 1 tahun, ya, kali 12 bulan, maaf, ya, 1 tahun. Maka ma'asyiral muslimin, kemudian wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang yang senantiasa salat di waktu malam ketika manusia pada tidur. Masya Allah. Maka ikhwan rahimakumullah, ini juga tips di antara yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-14, sedikit lagi, yaitu Masya Allah, ini kekuatan ridho dengan cobaan Allah. Ketika dia mendapatkan cobaan, bukan hanya mengucapkan innalillah, tapi dia juga mengucapkan alhamdulillah. Khususnya cobaan itu ketika Allah mencabut nyawa buah hati kita. Siapa yang ditinggalkan putranya atau putrinya yang sedang lucu-lucunya, atau kata ulama ini hanya sekedar contoh saja. Apapun musibah yang mengena antum bilang innalillahi wa inna, kemudian antum bilang alhamdulillah, tapi jangan keras-keras, ya. Istri wafat, alhamdulillah, jangan, ya. Nanti musibah mertua antum menimpuk antum nanti, ya. Maksudnya di sini alhamdulillah bentuk apa? Bentuk ridha. Masya Allah, karena dia yakin tidak ada satupun musibah kecuali datang dari Zat yang Maha Adil, ya, Maha Rahim, tidak pernah mendolimi hambanya, dan ada hikmah-hikmah besar di balik musibah itu. Maka di sini kata Nabi, idza mata waladul abdi, apabila wafat putra seorang hambaku, ya, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah berkata kepada malaikat, qabattum walada abdi, apakah kau telah cabut nyawa anak hambaku? Qala na'am. Allah tahu, namun Allah bertanya untuk yaitu memberikan pelajaran. Fayaqul qabattum samarata fuadi, kalian telah cabut buah hatinya, putranya yang sangat dia cintainya? Fayaqulu na'am, ya Allah. Lalu bertanya lagi Allah, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawanya, nyawa keturunannya, nyawa buah hatinya? Maka fayaqulu hamidaka wastarja'aka ya Rabb, dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Masya Allah. Makanya Imam Ahmad mengatakan tingkatan ridha dengan takdir Allah, yaitu orang yang bersyukur ketika dapat musibah, ya, karena dia tahu yang mengaturnya siapa? Yang maha segala-galanya, dan dia tahu di balik musibah itu ada hikmah-hikmah besar, ya, sehingga dia kembalikan kepada Allah. Hamidaka, dia memujimu dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan bagi hambaku rumah di surga, wasammu, dan namakan rumah itu baital hamdi, rumah pujian. Masya Allah, ya. Jadi dari sekarang, kalau antum dapat musibah yang tidak mungkin musibah itu turun, wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah, tidak ada musibah apapun yang mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Maka kewajiban kita bersabar, ridha, bahkan Masya Allah ada nikmat besar di balik musibah itu, lambat atau cepat, maka kita kembalikan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dibangunkan baginya rumah di surga. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya hadisnya dhaif tapi dengan banyak riwayat jadi hasan li ghairihi, yaitu bagi orang yang masuk pasar membaca doa. Hafal nggak nih? Atau antum nggak pernah ke pasar? Wah, kata siapa? Shopping terus ke mall, ya. Maka Nabi mengatakan man dakhala suq, barang siapa yang memasuki pasar,
ya, faba'a fiha washtara, baik dia jual atau beli, dia pedagang atau pembeli, maka faqala, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa bunya lahu baitan fil jannah. Dicatat baginya 1.000.000 pahala, dihapus 1.000.000 dosa, dan dibangunkan baginya rumah di surga. Tapi tentunya kembali lagi, kenapa dahsyat hebat, akhi? Karena isinya tauhid, ya, pengikraran la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, semata, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, semua kerajaan, walahul hamdu, miliknya dan juga pujian, wa huwa ala yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, sementara dia maha hidup yang tidak akan pernah mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Maka Allahu akbar, ya. Oleh karena itu ikhwan, masya Allah, bab tauhid bab yang sangat gagah. La man qala la ilaha illallah dakhalal, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia dijamin masuk surga, bahkan dibangunkan rumah di surga. Kenapa Ustaz pasar bukan masjid? Karena keumuman manusia di pasar apa? Lalai, banyak lupa dengan Allah, bahkan ya ngurangi timbangan, sumpah palsu, ya, banyak bohongnya dan seterusnya. Kemudian sedikit lagi ikhwan, karena waktu, ya, yang ke-16 17. Masya Allah, semoga setelah ini kita semangat nih. Apa itu? Kata Nabi SAW, man ada maridan, siapa yang mengunjungi orang yang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Ya Allah, semoga nih kita diberikan keikhlasan, ya, dari Pandeglang ke sini, ya, dalam rangka mengunjungi saudaraku di sini di Medan. Nah, jadi satu saat kalau antum mau dibangunkan rumah di surga, anak tunggu antum di Pandeglang semuanya. Ya, karena kata Nabi, siapa juga yang mengunjungi saudaranya karena Allah, begitu juga mengunjungi orang sakit, maka nada munadin, akan ada panggilan dari langit walaupun kita tidak dengar, kita beriman. Hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Maka akan ada panggilan dari langit, antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, sungguh engkau telah melakukan kebaikan, perjalananmu pun sangat baik, dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Masya Allah ikhwan, maka ketika ada saudara kita yang sakit, Masya Allah, dan ini nikmat, ya, dan ini juga kebaikan ihsan. Betapa banyak orang yang semangat kembali sehat, bahkan semangat kembali hidup, bahkan sehat ketika dikunjungi dalam keadaan sakitnya. Apalagi yang mengunjungi orang yang dianggap Masya Allah dia hormati, dia cintai, ustadznya yang mengunjunginya, ya, sahabat karibnya, maka jangan diremehkan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, siapa yang mengunjungi orang sakit, ya, menjenguk orang sakit pagi hari, maka 70.000 malaikat bersalawat sampai sore hari kepadanya. Dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya sampai pagi hari. Masya Allah, besar pahalanya di sisi Allah SWT. Yang terakhir, ya, semoga sudah kita lakukan tadi. Dan ini Masya Allah, jangan dianggap remeh, mudah, tapi sedikit yang mengamalkan, kecuali di masjid Ahlus Sunnah, ya, di masjid insya Allah yang di atas manhaj yang sahih, manhajus salaf Ahlus Sunnah. Namun sayang, apa yang dilakukannya ini ya, dituduh sebagai ciri teroris. Ciri teroris itu jenggotnya panjang, apalagi celananya cingkrang, sholatnya rapat. Padahal kata Nabi SAW, ya, man sadda furjatan, siapa yang menutup celah di dalam shaf, ya, man sadda furjatan, siapa yang menutup celah dalam shaf, banallahu baitan fil jannah. Allahu akbar. Masya Allah, kan Ustaz, segeringan itu? Ya, karena ini kesempurnaan ibadah terbesar.
Fa inna taswiyata shaf min iqamatis salat. Karena lurus dan sempurnanya shaf bagian daripada tegaknya salat. Dan salat itu ibadah tertinggi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka Nabi SAW katakan saddul furaj wala tada' furjatan lisyaitan. Ya, tutup rapat shaf kalian, jangan biarkan celah di situ setan bertengger. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin, ternyata di situ ada keutamaan yang besar. Di mana kata Nabi, man sadda furjatan, siapa yang menutup celah di dalam shafnya, banallahu lahu baitan fil jannah, bahkan wa rafa'ahu biha darajah, bahkan Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, semoga ini kita bisa ya jaga, walaupun semua di sebagian masjid kita deketin jauh, kita jauh, bahkan menang jauh, diinjak dia gitu, gitu. Subhanallah, luar biasa. Sedikit sekali yang mengamalkan, kecuali orang-orang yang betul-betul cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam ikhwan, mohon maaf ya, waktu yang terbatas. Itulah, coba diulang sedikit ya. Pertama apa? Naam, beriman, Allahu Akbar, memiliki kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Yang kedua apa? Naam, ya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Naam, meminta wafat dalam keadaan syahid. Awas nih, jangan lupa nih, minimal minta dulu antum, kenceng minta, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid, walaupun mati antum di atas ranjang. Yang keempat apa? Masya Allah, semoga kita punya saham, minimal seneng ya ada masjid dibangun dan nggak ngusir orang dari masjid ya. Oke, yang kelima apa? Masya Allah, membaca surat Al-Ikhlas berapa sehari? Dihitung tuh udah berapa hari, berapa kali antum hari ini? 10 kali. Tapi ingat, di situ sebetulnya Allah inginkan apa? Menguatkan akidah, menguatkan tauhid ya. Subhanallah. Kemudian yang keenam apa? Mengerjakan sholat duha dan duhur sebelumnya 4, duha 4 rakaat, dan sebelum yaitu duhur 4 rakaat. Kemudian apa ikhwan? Menjaga 12 rakaat dalam satu hari. Coba diulangi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ustadz, kalau 10 juga 10, 2 rakaat sebelum zuhur, tapi sempurnanya 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian apa tadi? Kata para perawi, tidak pernah aku tinggalkan dari semenjak aku mendengar Rasul, mendengar dari Ummu Habibah, dari Ambasah, dari Amr bin Aus, dari Nu'man bin Salim. Antum dengar dari anak, coba diucapkan. Ya betul. Semoga insya Allah kalau antum istiqomah nanti istiqomah ya. Lanjut. Yang selanjutnya apa? Meninggalkan debat walaupun antum posisinya benar. Kemudian jangan pernah dusta. Allah bertinggalkan kadzib. Ya, kemudian yang terakhir berakhlak mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keberapa? Yang selanjutnya yaitu berbicara yang baik, yang memberikan makan, ya, berbagi makanan kepada fakir miskin, rajin berpuasa, khususnya puasa sunnah, dan sholat malam. Ikhwan, subhanallah, sekali lagi kalau ana boleh berwasiat, jangan tinggalkan sholat malam. Indah, bahkan badan akan sehat. Ya, di antara hikmah salat malam, matrodatun lidai anil jasad, bisa mengusir penyakit dari badan. Di Eropa, masya Allah, rumah sakit kafir, Pak, itu pasien jam 3 jam 4 dibangun suruh gerak badan. Detok tubuh terjadi pergantian di saat itu. Ya, kita nggak usah gerak badan, Pak. Kita sujud dan ruku, ya, darah kita mengalir dan dialirkan di saat itu, masya Allah. Makanya kata Nabi, di antara hikmahnya mengusir penyakit dalam badan. Kemudian apa selanjutnya ikhwan? Itu mengucapkan alhamdulillah, tapi jangan keras-keras ya. Gitu. Suami meninggal alhamdulillah gitu ya. Nggak, cukup kita terdengar oleh diri kita dan innalillahi rajiun ketika dapat musibah, khususnya ketika kematian anak. Tapi secara umum semua musibah bila menimpa antum, katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, ya, qadarullah, alhamdulillah. Maka kata Allah, bangunkan rumah, namanya rumah hamdi, baitul hamdi. Kemudian apa? Membaca doa masuk pasar, ya, dan selalunya yaitu mengunjungi orang yang sakit dan saling mengunjungi karena Allah. Dan yang terakhir apa?
tutup ya, yaitu sop rapat-rapat ya. Semoga ikhwani ya, ini sekedar murojaah saja dengan antum, semoga bisa kembali mengingatkan amalan-amalan yang memudahkan kita masuk surga Allah SWT. Wallahu alam ya. Anda serahkan ke panitia, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan atau cukup? Cukup? Baik ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.